Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera rekan-rekan semua KPTkers. Sampai kita ketemu lagi di acara kita KPTK Punya Pelatihan. Nah, ini adalah serial dari KPTK Podcast di mana kita akan membahas atau mengangkat mengenai pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh KPTK. Nah, di sesi kali ini saya duduk di sini, berarti saya bertindak sebagai host. Nah, saya perkenalkan diri lagi, nama saya Kakak Haidir Mustafa. Akrabnya dipanggil kakak, tapi saya lebih senang dipanggil makan. Ya, teman-teman sekalian, KPTker semua, pertemuan kita kali ini akan mengangkat salah satu topik yang saya yakin asik sebenarnya. Asik karena mayoritas kita semua sukalah melakukan. Topik apa itu? Nah, kali ini kita akan mengangkat topik mengenai game. Atau lebih spesifik lagi, topik pelatihan yang akan dilaksanakan oleh BPP MPV KPTK adalah pelatihan artistik game. Nah, di studio sudah hadir dua narasumber kita yang cantik dan ganteng-ganteng. Namanya begitu. Cantik dan ganteng-ganteng. Biar memperjelas saja. Nah, silakan perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal ya. Meskipun sebenarnya sudah lebih terkenal beliau-beliau berdua ini dibandingkan saya. Ya, oke. Terima kasih nih Pak Haidir. Mungkin di sini biasanya saya jadi hostnya ya, ini kemarin ya gantian Pak Haidir, tukar nasib. Iya. Jangan tukaran saldo tapi ya. Kayaknya kurang ya saya nanti. Miris. Miris gitu. Oke, thank you. Mungkin udah pernah ya beberapa kali juga di KPTK. Saya Sierra Maulida Asrin, saya pengembang teknologi pembelajaran di KPTK ini. Biasanya saya PTP itu kolaborasi dengan teman-teman fungsional yang lain Widya Iswara untuk peningkatan kompetensi di BPP MPV KPTK gitu. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Haidir. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya di sini sebagai Widya Iswara di KPTK. Jadi memang kami seperti yang dikatakan Ibu Sierra tadi, kami memang berkolaborasi antara PTP dengan WI. Apalagi khusus untuk yang pelatihan ini tentang multimedia memang harus ada kolaborasi. Ya, oke, mungkin lebih jauh lagi perkenalan kita sambil kita ngobrol. Ya, pelatihan artistik game. Kenapa KPTK mengadakan ini? Oke, seru ya ini sebenarnya kalau dibahas kayak tadi yang disampaikan Pak Haidir gitu kan, ini tuh hal yang udah sering, udah jadi konsumsi kita sehari-hari. Gitu ya. Siapa sih yang nggak pernah main game? Kayak semuanya pasti main game ya, mulai dari game yang kayak game puzzle, Candy Crush gitu. Yang zaman dulu itu, bego lu, boleh juga lu. Kan ada ya? Dari itu kayak dari zaman generasi kita yang sebelumnya ya, generasi baby boomers ya. Kita kan anak milenial ya. Saya no comment. Masih muda. Itu kan pasti pernah main game gitu ya. Tapi kan mungkin kita selama ini menikmati saja gitu. Tapi gimana sih sebenarnya ini pembuatan industri game ini, kalau kita yang main kan nggak akan kepikiran ya karena tinggal main gitu, tapi sebenarnya pembuatan game ini cukup kompleks gitu. Dan dari data itu menunjukkan ya bahwa pendapatan atau total market global marketnya, revenue-nya itu di industri game itu ternyata dia jauh lebih besar daripada industri-industri lainnya. Bahkan dia lebih besar daripada industri film juga gitu. Oh gitu ya? Game itu ya? Di industri game gitu. Oke. Mungkin pernah dengar ya kalau misalnya kita itu kalau nggak salah untuk uang yang dikeluarin untuk game itu habisnya tuh kalau nggak salah sampai sekitar 60 triliun. Bahkan kalau nggak salah juga Indonesia ini pasar untuk pengguna game itu nomor 17 terbesar di dunia. Luar biasa ya. Nah, itu juga saya jadi teringat juga beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca kutipan berita dari Kemenparekraf kalau saya tidak salah ingat. Kemenparekraf pernah mengeluarkan data bahwa industri game Indonesia itu rupanya menyumbang 2,19% dari total PDB. Benar. Produk domestik bruto. Itu luar biasa besar itu. 22 sampai 20, saya lupa antara 22 atau 24 sekian triliun. Besar gitu. Dan itu potensi ekonominya kan memang luar biasa ya. Jadi sayang sekali kalau kita hanya terlibat sebagai end user saja gitu. Apalagi nih ya, ternyata dari riset yang pernah dilakukan oleh
Kominfo dengan LIPI dan Asosiasi Game Indonesia itu di peta ekosistem industri game di Indonesia, itu ternyata industri lokal untuk game sendiri itu cuma dapat pasar sekitar 0,4%. Oh, kecil sekali. Kecil sekali ya. Jadi kayak sedih aja kita kayak kasih uangnya keluar gitu ya. Gitu. Iya. Jadi kita ya end user kayak end user Bapak tadi. Jadi tidak salah memang ya kalau kita mulai mengembangkan ke arah bagaimana jangan kita cuman menjadi pengguna, tetapi kita juga terlibat di dalam sebagai industri penciptaan begitu ya, creators economy. Nah, ini pelatihannya sendiri nanti kalau di KPTK akan dilakukan seperti apa ini caranya? Makasih Pak Edir. Jadi untuk pola pelatihan ini kita akan menggunakan yang kombinasi Pak Edir. Ya. Nah, jadi kita akan diawali dengan daring dulu. Daring. Setelah daring kita akan lanjut dengan luring. Nah, jadi total JP yang antara daring dengan luring ini sekitar 100 JP. 100 JP, ya. Oke. 100 JP itu kurang lebih ya 10 hari. 10 hari. Mungkin bisa lebih ya? Ya, bisa lebih soalnya akan ada jeda seperti itu, jadi mungkin ada hari yang mereka harus ada waktu untuk berangkat ke lokasi dan seperti itu. Nah, nanti setelah luring kita akan langsung lanjut ke proses magang. Ada pemagangannya? Di mana? Jadi nanti pemagangannya ini akan kita lakukan di industri. Oh begitu. Iya, industri sementara Jajahir. Jadi pembelajaran yang mereka dapatkan dari proses daring dengan luring ini akan diimplementasikan langsung di proses magang di industri. Ini selama 5 hari atau 50 JP. Oke. Ya, setelah proses itu nanti kita akhiri dengan proses UKK. UKK itu uji kompetensi ya, uji kompetensi. Uji kompetensi sesuai dengan skema atau bidang yang kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi nanti ini bisa saya cerita sedikit? Silakan. Jadi nanti pesertanya akan mendapatkan 3 sertifikat. 3? Ya, 3 sertifikat. Sertifikat tanah, sertifikat rumah? Ya. Kalau itu dapat dari sertifikat emas. Oh gitu ya, saya kira vaksin. Nah, jadi 3 keuntungan yang didapatkan dari pelatihan ini. Yang pertama itu sertifikat dari Bali sendiri. Oke, sertifikat pelatihan berarti ya. Pelatihan ini sesuai dengan JP atau materi-materi yang telah didapatkan selama pelatihan. Setelah itu akan dapat juga sertifikat dari industri. Ini berupa sertifikat magang. Oh iya ya, karena sudah melaksanakan itu di industrinya ya. Betul. Oh iya, oke. Nanti terakhir yang paling ini juga akan dapat sertifikat dari LSP. LSP UKK tadi gitu ya. Berarti kalau lulus proses uji kompetensinya ya. Jadi ada 3 tadi sertifikat yang diperoleh. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan dari BPPMPV KPTK. Kemudian kedua ada sertifikat magang dari industri, dan yang terakhir jika lulus akan memperoleh sertifikat dari LSP, sertifikat kompetensi dari LSP. Nah, boleh diceritakan tidak ketika nanti pesertanya ini datang, mereka akan dapat sajian materi apa saja? Apa saja pembelajaran yang akan diperoleh nanti di dalamnya? Jadi kalau untuk materi, karena kita di game artistik ya, lebih ke pembuatan aset untuk game itu sendiri. Oh, begitu. Jadi sama arah konsep artnya, gamenya ke arah mana gitu, terkait konsep artistik, kemudian ada pemodelan 3 dimensi untuk teman-teman yang mungkin dari multimedia udah nggak asing lagi ya sama bahasa pemodelan gitu. Jadi ini nanti pemodelannya kita akan belajar hard surface maupun yang organik, kemudian nanti belajar tekstur, UV mesh, shading, kemudian ada rigging juga, kemudian nanti bikin gerakan animasi kayak gerakan loop, atau misalnya kalau teman-teman main game itu kan ada gerakan karakter yang ada yang diam-diam gitu, yang bengong-bengong saja gitu, atau lagi jalan. Iya. Bikin gerakan-gerakan sederhana seperti itu dulu. Gitu. Kemudian masih ada nih, karena nanti kan di uji tadi sampaikan Mas Hakim ya, uji kompetensi itu nanti ada skema yang udah ditentukan. Itu ada satu lagi materi yaitu terkait integrasi objek statis dan dinamis di game engine. Oh begitu. Jadi nanti akan pakai game engine. Game engine ya. Makanya game engine-nya pakai
Unity. Oh, Unity. Ya. Oke, kalau begitu siapa saja nanti yang berhak untuk mengikuti pelatihan ini? Betul, Mas Hakim. Iya. Jadi untuk yang berhak mengikuti pelatihan ini sebenarnya terbuka untuk semua guru. Semua guru ya? Guru, tapi Semua ini guru. ada persyaratan khusus. Jadi Oh, terbuka begitu. untuk, peluangnya untuk semua guru, tapi harus ada Berpenampilan menarik, begitu. Bukan? Bukan. Nah, jadi ini ada persyaratan peserta jika ingin mengikuti pelatihan kita. Nah, jadi gurunya ini merupakan guru SMK yang mengajar untuk MAPEL, RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, guru SMK, RPL, Guru multimedia atau DKV atau Desain Komunikasi Visual. Saya baru mau tanya, di kafe bikin apa? Bikin kopi? Oh, desain komunikasi visual ya. Ngopi nih Pak Haidir. Saya belum ngopi memang pagi ini. Jadi kalau agak-agak aneh pembawaannya ya bisa dimengerti lah. Biasanya saya minum kopinya 7 galon. Nah, itu yang persyaratan yang dari segi dari segi gurunya. Ini juga ada persyaratan yang kami harapkan guru-guru yang ingin mengikuti pelatihan kita harus mempunyai laptop dengan spesifikasi. Oh, ada syaratnya ya, syarat minimalnya ya. Ya, betul. Karena ini kan kita akan menggunakan beberapa software multimedia. Oh iya. Biasanya berat-berat itu. Ya, betul. Ya mungkin memang belum seberat saya tapi Ya, betul. Jadi minimal mempunyai prosesor yang Core i5. Core i5 RAM atau setara ya, bisa atau pakai setara AMD. Iya. Selanjutnya RAM dengan kapasitas 8 GB. RAM 8 GB. Oh iya, oke. GPU itu 2 GB. Ada jadi pegal saya. GPU kan? GPU yang grafiknya Oh, grafik ya. Grafik processing unit. Nah, GPU tadi berapa? 4 GB? 2 GB. Oh, 2 GB. Oh. 2 GB. Core i5 atau yang setara, RAM 8 GB dan GPU 2 GB. Oh, itu persyaratan yang harus dimiliki ya untuk ikut di sini. Kalau belum punya itu sebaiknya jangan. Diprioritaskan ya. Oh, diprioritaskan yang memiliki spesifikasi itu, karena kan nanti software yang aplikasi yang akan dipakai kan agak berat ya. Jadi kalau misalnya komputernya ya agak-agak lelet, malah menghambat teman-teman yang lain mungkin malah jadinya ya. Teman yang lain ya benar. Iya, betul. Oh iya. Nah, jadi ini KPTkers perlu tahu bahwa untuk mengikuti pelatihan ini ada syaratnya yang tadi. Ada syarat lain barangkali dari segi fisiknya orangnya, batas usia barangkali atau apa begitu. Ada nih syarat tambahan sih, bukan. Tambahan? Jadi dia kalau bisa juga hobi main game nih. Nah, itu kayaknya semua itu. Game puzzle, Plants vs Zombie, soliter. Suka lah, yang penting main game. Jadi ketika nanti ditanya terkait konsep art itu ada gambaran. Oh iya. Bahwa apa yang akan dipelajari di dalamnya ya, dan bagaimana ketika ilmu yang dipelajari di pelatihan itu diimplementasikan di game yang nanti mungkin akan dihasilkan. Soalnya tuh pernah ada pertanyaan nih kayak gini nih, kenapa kok kita game ini kan sering-sering membawa pengaruh yang negatif ya, kesannya sering-sering, apalagi bukan bagi orang tua. Kenapa guru kok malah disuruh ngajarin anak bikin game gitu kan? Ya memang secara tapi pandangan itu kayaknya sudah. Makanya kan, tapi ada itu Pak. Iya sih. Ada. Cuma kan ini kan masalahnya hal yang inevitable gitu loh. Iya, kan mau tidak mau, suka tidak suka. Oh, game itu nggak boleh dimainin di seluruh Indonesia, kan nggak bisa kayak mungkin gitu lah. Ya. Karena itu iya. ada pasarnya, dan ya tujuan akhirnya kayak tadi yang kita obrolin di awal itu, kita nggak boleh kalau cuma jadi penikmat aja. Iya, harus masuk ke dalamnya ya. Jangan sampai bangsa kita menjadi hanya bangsa ya end user gitu, pengguna saja, hanya jadi pasar bagi negara-negara lain gitu. Kita harus masuk dong di dalamnya. Mengingat juga kita kan punya banyak sekali potensi budaya yang bisa diangkat. Kita punya aneka macam kearifan lokal yang bisa diolah menjadi permainan. Nah, dan di situ nih perannya Kemdikbud gitu kan. Jadi karena kita masih kekurangan talenta ya di bidang industri game itu. Nah, di situ perannya Kemdikbud itu untuk mencetak talenta-talenta baru dengan kompetensi yang mumpuni untuk terjun ke industri game itu sendiri di bidang dari perguruan tinggi maupun di sini di
SMK-nya SMK, gitu. Cuma oke. ya memang ini tidak semudah itu Ferguson gitu ya. nggak segampang itu. Segampang Jadi itu. itu perlu prosesnya paling pelan-pelan, Iya. perlu proses yang Dan balai menginisiasi ke sana ya. Balai menginisiasi ke situ. Benar. Nah, ini teman-teman sekalian sudah dapat gambaran itu persyaratannya seperti apa, arah pelatihannya seperti apa, materinya seperti apa. Nah, kalau misalkan nih saya tertarik dan saya punya itu spek yang seperti itu, device yang seperti itu, bagaimana caranya saya mendaftar? Oh ya, baik Pak Edir. Jadi untuk pendaftarannya nanti kita akan pusatkan di SIM PKB. Nah, jadi semua pendaftaran, mekanisme persyaratan segala macam itu nanti akan kita tampilkan nanti di SIM PKB. Jadi Bapak Ibu guru yang berminat, nanti dipastikan SIM PKB-nya aktif. Nah, jika tidak nanti bisa melapor ke admin untuk reservator atau segala macam atau diaktifkan. Adapun nanti untuk pelatihannya nanti ini kan antara bulan Juli Agustus. Oh, bulan Juli Agustus ya? Nah, bulan Juli Agustus. Nah, ini kami masih belum ada tanggal pasti ya, tapi ya. Teman-teman Bapak Ibu guru ini bisa memantau media sosial kita. Media sosial kita mengenai pengumuman antara jadwal yang pastinya. Dan juga ini saya informasikan lagi Pak Edir, nanti pelatihan kita ini akan dilaksanakan di industri. Nah, tapi industrinya lokasinya di? Ya, belum kami tahu pasti industri apa saja, tapi kami kasih bocoran dikit ya. Oh iya. Ini nanti akan ada di Bandung. Nah, tapi ini belum ada. Jadi antara bulan Juli Agustus itu akan ada pelatihan yang luring, yang luringnya ya, yang offline-nya itu dilaksanakan di kota Bandung. Nah, jadi dalam tahap penjajakan ya, yang lokasinya di mana mungkin masih bisa berubah barangkali. Tetapi yang jelas KPTkers yang nanti ketika akan siap untuk mengikuti pelatihan ini harus mengetahui dengan baik dan mempersiapkan diri bahwa nanti akan ada luringnya yang dilaksanakan di kota Bandung kemungkinan. Jadi yang akan bersiap pelesiran, liburan atau bagaimana itu harap mengosongkan jadwalnya nanti kalau memang benar-benar serius dan berminat untuk mengikuti pelatihan ini. Ya, Pak Hakim, Mbak Syara mungkin masih ada yang mau disampaikan lagi kepada peserta? Ini saya calon peserta? Pantun nih, boleh nggak sih? Oh, boleh. Ini biar teman-teman semakin semangat ya daftarnya. Karena lapar ya sekarang ini. Sambal terasi, sambal bawang gitu. Guru vokasi, ayo dong berjuang. Wih, asik sekali, luar biasa. Pak Hakim mau sampaikan sesuatu juga kepada rekan-rekan kita? Saya nggak bisa bikin pantun. Sudah terwakili ya. Bikin puisi dia. Gombal. Kelihatan dari pembawaannya. Nah, jadi Bapak Ibu guru, ini merupakan suatu kesempatan yang besar untuk kita bagaimana mengupdate ilmu yang telah kita dapatkan selama ini dan juga bisa bertemu dengan guru-guru se-Indonesia. Ya, jadi nanti asik kita sekali. akan gabung dengan Terbuka ya se-Indonesia ya. Se-Indonesia, jadi mungkin bisa saling mendapatkan materi dari pelatihan kita, juga bisa saling berbagi informasi atau berbagi pengalaman dengan guru-guru dan membandingkan antara apa yang selama ini kita ajarkan di sekolah dengan mereka yang ajarkan di sekolah masing-masing. Dan yang seharusnya dimiliki dari industri. Iya. Yes. Oke. Satu lagi, ini gratis. Gratis, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Itu penting, tidak dipungut biaya. Oke. Sudah, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah lengkap ya kayaknya. Jadi memang sudah kita kupas KPTkers sekalian bahwa pelatihan game artistik ini nanti akan dilaksanakan secara kombinasi tadi ya, daring dan luring, di mana luringnya akan dilaksanakan di Kota Bandung kemungkinan, yang mana pelaksanaannya itu antara bulan Juli sampai Agustus. Nah, persyaratannya tadi sudah disampaikan bahwa sebelum mengikuti pelatihan ini peserta harap memastikan diri sudah memiliki perangkat yang dipersyaratkan, yaitu bahwa harus memiliki komputer atau laptop ya. Laptop kayaknya ya, karena kan nanti digotong-gotong ke sini ya, dibawa ke sini ya. Dibawa ke sini dengan spesifikasi minimal Core i5 atau setara, RAM 8 GB dan GPU 2 GB. Nah, siapa saja pesertanya semua bisa mendaftar dari guru TKJ, RPL dan multimedia ya. TKJ boleh nggak ya? TKJ, RPL, MN dengan diutamakan ya. RPL,
kalau yang baru PPLG PPL ya, ya. PPLG pengembangan perangkat lunak dan game yang di SMKPK. Ya baik, terima kasih Pak Hakim, Mbak Siara atas kesempatan yang sudah bersedia hadir di studio kita di pagi hari ini. Demikian teman-teman, acara kita di KPTK Punya Pelatihan, salah satu serial dari KPTK Podcast. Ikuti terus media sosial BPP MPV KPTK, baik di YouTube, Facebook, Instagram, untuk informasi yang terbaru mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPP MPV KPTK. Kalau tadi Mbak Siara punya pantun, saya juga dong punya pantun. Oh, asik. Nah, ini seru. Jaka sembung bawa golok. Nah, acaranya nyambung lagi ya besok. Oke. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.